bukan krim untuk membuat kue ya, tapi untuk membuat pembersih wajah. Bahan-bahan dasarnya terdiri dari krim dan 27 macam larutan. Wah, kok banyak banget? Iya, soalnya krim pembersih wajah ini khusus untuk pria. Karena struktur kulit pria lebih tebal, jadi kandungannya juga lebih kuat. Campuran krim pembersih wajah ini harus melewati uji kelayakan dulu nih. Kadar kekentalan, pH, dan kadar pengawetan bakal diuji biar yakin aman buat kulit dan tubuh kita. Menggunakan pembersih wajah penting banget loh. Karena saat beraktivitas gini, tubuh bakal mengeluarkan keringat yang kalau nggak dibersihkan bisa menumpuk bakteri di wajah. Apalagi sekarang kan kita wajib menggunakan masker yang bisa memicu jerawat dan iritasi pada kulit wajah. Makanya selain cuci tangan, jangan lupa untuk mencuci wajah 2 kali sehari. Wajah yang bersih bakal bikin kita lebih fresh. Jadi kerjanya makin semangat dan fokus deh, iya nggak? Dalam episode Style to Work hari ini, Unyil bakal kasih bocoran mood booster yang bikin nyaman, aman, dan menambah semangat kerja. Pastinya bikin kita jadi lebih bergaya juga. Cekidot infonya sesaat lagi. Yuk kita kemon. Si Unyil, yuk kita kemon. Mengendarai kendaraan pribadi saat berangkat kerja tentunya jauh lebih nyaman ketimbang harus berdesak-desakan di kendaraan umum, terutama di situasi sekarang. Kendaraan roda 2 ini bisa jadi pilihan. Cekidot pabriknya di daerah Chennai, Tamil Nadu, India Selatan. Yuk, come on! Yeay, sampai juga di pabriknya. Di sini lebih dari 800.000 motor diproduksi setiap tahunnya. Untuk bikin motor, pertama kita gabungkan mesin dengan frame atau bingkai motornya. Nah, jenis motor ini namanya Bullet 500. Jenis motor terlama yang masih diproduksi sejak 86 tahun yang lalu. Nah, setelah mesin dan frame terpasang, sekarang kita pasang stang, ban depan, dan ban belakangnya. Jangan lupa untuk menahan laju motor, pasang kabel-kabel rem. Sama kabel kelistrikan juga ya, sambungkan ke akinya. Oh iya, ngomong-ngomong soal aki nih, komponen yang satu ini viral banget buat motor. Karena aki bertugas untuk menyediakan listrik, terutama buat menyalakan kendaraan. Jadi perawatannya juga harus diperhatikan. Gak mau kan pas mau berangkat kerja, kendaraan mogok gara-gara akinya tekor. Aduh, gagal style to work-nya deh. Biar gak apes kayak gini, sekarang ada loh aki maintenance free, alias aki yang bebas perawatan. Let's go, cari tahu bedanya dengan aki konvensional. Langsung ke pabriknya di Kota Tangerang, Provinsi Banten. Yuk kita kemon. Ini dia salah satu bahan utama pembentuk komponen aki. Yap, ada logam timah hitam. Logam timah hitam yang masih berbentuk batangan bakal dibawa ke proses peleburan. Batang timah yang beratnya masing-masing 25 kg ini dilebur dengan api bersuhu 480 derajat Celcius. Wih, hampir 5 kalinya suhu air mendidih tuh. Timah cair bakal langsung dicetak menjadi plat deh. Desain plat dengan lubang-lubang kecil seperti ini nantinya bakal dilapisi sama pasta. Nih, Unyil kasih lihat cara bikin pastanya. Bahan dasarnya terbuat dari campuran batang timah hitam ini. Batang timah juga dipanaskan sampai meleleh di suhu 300 derajat Celcius. Habis dilebur, lelehan timah yang mengeras dicetak jadi potongan-potongan kecil. Langsung digiling sampai menjadi serbuk halus seperti ini. Serbuk halus timah bakal dibawa ke silo buat disimpan dan dicampur dengan material aktif lainnya sampai menjadi pasta. Dengan mesin otomatis, pasta yang dicetak jadi lembaran seperti ini disatukan ke lembaran plat yang sedang berjalan. Mirip ngasih selai ke lembaran roti, iya kan? Nah, biar bisa menghasilkan arus listrik, pelat harus diberi muatan listrik terlebih dahulu nih. Caranya, pelat disusun dan direndam bersama larutan asid sambil dialiri arus listrik seperti ini.
Setelah melalui proses pengecasan seperti ini selama 17 jam dan dicuci permukaannya sampai bersih, kelihatan deh hasilnya. Pelat bermuatan positif warnanya bakal lebih kemerahan karena mengandung oksid timah coklat. Sedangkan buat pelat bermuatan negatif mengandung timah dan warnanya masih sama, nggak berubah. Kedua jenis pelat inilah yang nantinya bakal dirakit dalam bodi aki. Pelat positif dan negatif disusun selang-seling dan diberi sekat berbahan absorber glass matte. Ini dia yang bikin aki bebas perawatan dijuluki aki kering. Lapisan ini selain menjadi pembatas juga berfungsi menyerap air aki sepenuhnya. Sehingga nggak ada tuh air aki yang menggenang seperti terlihat pada aki konvensional. Biar bisa dipakai, perlu dipasang terminal kutub positif dan negatif dengan proses pembakaran. Terminal inilah yang nantinya bakal jadi bagian atau dudukan buat dihubungkan langsung ke kabel aki kendaraan nantinya. Masih ada satu tahap lagi nih sebelum aki bebas perawatannya dikirim ke konsumen. Ada uji kualitas dulu. Dimulai dari uji ketahanan suhu, aki didiamkan dalam alat cooling chamber yang diatur di suhu 0 derajat Celcius selama 10 jam. Setelah 10 jam didiamkan, aki bakal dites cracking atau menyimulasikan aki dipakai untuk menyalakan kendaraan yang membutuhkan tegangan aki yang langsung besar. Selama 2 menit, aki dipantau tegangannya, apakah masih stabil atau tidak. Lanjut, ada uji water bath. Aki direndam sampai 3/4 bodi dalam air bersuhu berbeda. Mulai dari suhu normal sampai yang panas di suhu uji 60 derajat Celcius. Ini untuk menyimulasikan kinerja aki. Apakah masih tetap stabil selama berada di kendaraan. Ada lagi uji kekuatan bodi aki dengan cara dijatuhkan bola besi dari ketinggian tertentu. Dan terakhir ada uji vibrasi. Sambil digetarkan, aki terus diukur tegangannya. Buat menyimulasikan aki harus bisa berfungsi normal selama berada di kendaraan yang terus bergerak. Mantap! Teman-teman Unyil, walaupun aki jenis ini punya keunggulan bebas perawatan, tapi tetap nggak boleh diabaikan sama sekali ya. Sesekali tetap perlu pengecekan berkala loh. Nah, Kak Erik mau bagi-bagi tipsnya nih, check it out. Tips yang pertama, nyalakan mesin kendaraan secara berkala. Ya minimal 1 minggu sekali aja. Yap, ini bisa menjaga kualitas aki, tetap memberikan suplai listrik ke komponen kelistrikan motor. Biar pengecasan ke aki itu lebih optimal, lakukan sekitar 3-4 menit, buka gas dan tahan. Nah, yang terakhir, pastiin sistem pengisian kelistrikan di kendaraan sahabat Unyil itu berfungsi dengan baik. Oke deh, akinya sudah beres nih. Lanjut merakit motornya lagi yuk. Sekarang kita pasang lampu depannya, biar terang kalau lewat jalanan gelap. Jangan lupa cek semua bagian motor sudah terpasang lengkap atau belum. Ini masih belum selesai ya. Motor-motor ini harus melalui proses pengecekan terakhir. Salah satunya uji fungsi rem. Baru deh kita test drive atau dicoba kendaraan langsung di jalanan. Gunanya untuk mengecek kelayakan sepeda motor dan memastikan bagian lampu, rem, dan suspensi berfungsi dengan baik. Ayo Nyeng, pasang lagi sebelah sono. Siap bos, sip, beres bos. Wah, Pak Oga, Pak Enyeng, lagi mau ikutan lomba motor hias buat 17-an ya Pak? Ini Den, Pak Oga mau bikin variasi motor dengan lampu kelap-kelip terbanyak. Wih, keren sih Pak. Terus kalau lampu sebanyak gini, akinya emang kuat ya? Tenang Den, aki di motornya Pak Oga ini udah paling canggih. Dijamin pasti kuat. Ayo bos, kita coba nyalain. Oke Nyeng. Wah, terus gimana nih bos? Ya udah, gini aja Nyeng. Kamu ke belakang dulu sana. Belakang motor bos? Udah nih. Habis itu, tangan kamu pegang motornya. Udah. Terus apa lagi bos? Ya, pasti habis itu Pak Enyeng suruh ngedorong motornya. Iya kan Pak? Ayo dong Nyeng, dorong. Eneng lagi yang dikerjain.
Unyil, yuk kita kemon. Berangkat ngantor naik motor sih boleh-boleh aja, tapi jangan lupa pakai pelindung keselamatan ya. Tidak hanya helm, sepatu juga harus yang aman dan juga nyaman. Ada nih sepatu safety dengan gaya trendy. Sepatu ini asli buatan Indonesia loh. Bahan baku utamanya adalah kulit jenis Action Leather. Tidak hanya kuat, namun juga lentur. Cek terlebih dahulu ya. Mulai dari tingkat ketebalan hingga kelembutan, semuanya harus sesuai standar. Totalnya ada 30 jenis bahan baku yang digunakan dalam pembuatan sepatu safety ini. Wah. Cetak bahan baku berdasarkan pola dan kebutuhan. Selain kulit, bahan baku utamanya adalah jenis Cordura yang anti air. Sepatu safety ini dibuat dengan tambahan pelindung untuk bagian yang vital. Pada bagian tumit diberi bahan kemisit yang memiliki tekstur kaku, berguna untuk melindungi dari benturan. Sedangkan untuk bagian mata kaki, bahan jenis rubber disisipkan dan dilapisi busa untuk bagian dalamnya. Pengguna sepatu safety ini biasanya adalah pengendara dengan motor kopling. Dan khusus bagian sebelah kiri diberi lapisan karet agar sepatu tidak mudah rusak. Nah, bahan jenis Texon yang memiliki tekstur keras digunakan untuk melindungi bagian pergelangan kaki. Alright, satukan semua bagian. Supaya semakin nyaman, beri lapisan busa pada bagian dalam sepatunya ya. Sip! Pastikan kondisi jahitan dan bahan yang digunakan sudah sesuai standar ya. Bicara soal safety, bagian alas sepatu juga harus terjamin. Dalam pembuatannya menggunakan campuran karet asli dengan karet sintetis. Khusus untuk sepatu safety, dibutuhkan alas yang kuat, lentur, anti-slip, dan tidak mudah hancur. Satukan bodi dan alas sepatu dengan bantuan replika agar bentuknya sesuai dengan bentuk asli kaki. Sepatu safety ini didesain dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Ujung sepatu dibuat lebih keras untuk mengurangi resiko kecelakaan. Dan pori-pori yang lebar agar kaki tetap bernapas. Sepatu yang telah jadi siap dikemas. Berangkat ngantor sambil berolahraga juga bisa banget nih. Tapi ingat, sesibuk apapun saat beraktivitas, apalagi saat bekerja, jangan sampai lupa makan ya. Buat orang yang super sibuk, snack energi praktis ini bisa menjadi pilihan. Berbeda dengan snack biasa, snack energi berbentuk batangan ini mengandung nutrisi yang cepat diserap oleh tubuh. Kandungan protein, vitamin, dan mineralnya juga sangat ideal buat orang yang punya mobilitas tinggi. Terbuat dari kombinasi superfood dengan pemanis alami. Diyakini satu energi bar ini mengandung sekitar 200 kalori atau setara dengan seporsi nasi goreng. Yuk ikut Unyil ke tempat produksinya yang ada di daerah Bekasi, Jawa Barat. Oke deh, kita siapkan bahan-bahannya yuk. Ambil masing-masing jenis sesuai takaran ya. Setiap jenis biji-bijian yang digunakan sebagai bahan snack energi bar punya manfaat yang baik untuk tubuh kita. Kacang almond mengandung serat paling tinggi dan baik untuk menjaga kesehatan jantung. Sedangkan oats mampu menjaga berat badan dan sistem pencernaan kita. Untuk biji labu mengandung banyak zat bermanfaat bagi tubuh, terutama zat besi. Mengandung karotenoid serta vitamin E yang berfungsi sebagai antioksidan. Terakhir, biji bunga matahari digunakan karena tinggi akan kandungan folat serta kandungan selenium yang memainkan peran penting pada kesehatan, terutama untuk daya tahan tubuh. Nah, sebagai pemanis alami, snack ini menggunakan buah kurma. Kita pisahkan dulu daging dari bijinya ya. Tahu tidak, kandungan gula alami kurma bisa menjadi penambah energi loh. Semua bahan baku biji-bijian dipanggang sekitar 15 menit. Proses pematangan ini untuk menjaga produk agar tahan lama. Bisa dibilang proses pemanggangan berfungsi sebagai pengawet alami. Sebelum diolah menjadi snack bar, semua bahan harus dihaluskan agar mudah tercampur. Masing-masing digiling terpisah karena dibutuhkan tingkat kehalusan yang berbeda. Selain bahan baku kering, bahan basah yang digunakan sebagai perasa juga dihaluskan. Ada banyak jenis varian rasa. Salah satunya yang akan kita buat adalah peanut butter coffee. Terdiri dari campuran kurma, selai kacang, garam,
Dan sirup kurma sebagai zat basah agar semua bahan bisa menyatu. Takarannya juga nggak sembarangan. Sudah dihitung berdasarkan standar kebutuhan kalori pada tubuh. Setelah 20 menit, adonan siap dicetak dengan mesin. Karena dibuat tanpa bahan pengawet, snack energi bar ini mampu bertahan hingga 6 bulan saja. Dalam sehari, pabrik ini mampu memproduksi lebih dari 1000 energi bar yang dipasarkan hampir ke seluruh wilayah di Indonesia. Hah, ya ampun Pak Oga, katanya mau sehat, habis lari, malah makan nasi bungkus, terus tidur lagi. Pak Oga, bangun Pak Oga, Pak, bangun. Ada apa sih, Den? Lagi enak nih. Jangan tidur siang dong Pak. Masa habis makan malah tidur? Nanti perutnya buncit loh. Biarin aja, Den. Biar buncit. Tapi Pak Oga kan tetap ganteng. Ih, jangan mimpi Pak Oga. Unyil pernah baca, katanya orang yang berpenampilan rapi dan bersih bakal lebih sukses dalam pekerjaan. Nah, penunjang penampilan bukan cuma pakaian, riasan, atau skincare, tapi bisa juga dalam bentuk tas yang bergaya gini nih. Tas yang satu ini dibuat tanpa dijahit. Wah, unik kan? Kerennya lagi, tas ini dibuat dari kayu bekas, seperti sisa kayu palet atau kotak packingan. Biasanya kayu yang digunakan adalah jenis jati Belanda atau cemara Jerman karena lebih ringan. Intip workshopnya yuk, come on! Haluskan dan tipiskan kayu yang akan dibuat. Ukuran yang digunakan sekitar 6 mm ya, biar tas yang dibuat tidak terlalu berat. Potong sesuai kebutuhan atau tipe tas yang diinginkan. Dan supaya terlihat elegan, bagian sisinya dipotong menyerong. Amplas bagian sisi kayu agar bersih dari serabut yang dihasilkan dari sisa pemotongan. Wah, gosok terus Kang, sampai kinclong ya. Alright, saatnya perakitan. Semuanya disusun hanya dengan lem saja loh, tanpa menggunakan paku sama sekali, karena bisa membuat kayu pecah. Tenang, lem yang digunakan juga khusus untuk kayu kok. Dijamin melekat kuat deh. Pembuatannya sangat simpel, tapi tas yang dihasilkan keren banget kan? Dibanderol dengan harga sekitar 200 ribuan. Kita sudah bisa bergaya deh. Gosok, gosok, gosok. Gosok terus sampai kinclong. Nyil, kamu lagi bikin apaan tuh? Oh, ini Mel, lagi bikin tas. Melan mau Unyil bikinin nggak? Iya, tas apa kotak amal? Kok buatnya dari kayu sih, Nyil? Aduh, ya Melan, hati-hati dong. Mata Unyil kelilipan nih. Maaf nih, Nyil. Melan kan gak sengaja. Oh iya, tas kayak sudah jadi mana, Nyil? Melan mau lihat. Ini dia tasnya Melan, bagus kan? Wah, lucu ya kayak Melani. Unyil, yuk kita kemon. Selain mood booster versi Unyil, ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar semangat kerja tetap membara nih. Pertama, ingat kembali tujuan untuk bekerja. Teruslah berpikir positif dan bersyukur. Terakhir, satulah istirahat sejenak, kurangi multitasking. Dan jangan lupa beri penghargaan buat diri sendiri. Nah, sekian dulu ya episode Style to Work hari ini. Semoga bisa bikin ayah, bunda, om dan tante makin semangat kerjanya. Sampai jumpa besok.